Mengapa dalam ayat-ayat Al-Quran Allah sangat sering menyatakan jangan takut dan jangan sedih? La takhaf wa la tahzan wa la takhafa alla takhafu wa la tahzanu. Pokoknya kalian jangan takut dan jangan sedih. Pertama, karena ketakutan dan kesedihan ini tidak bisa dihilangkan dengan adanya harta, kekayaan, jabatan, kekuasaan, kekuatan, atau apapun itu. Karena ketakutan dan kesedihan hanya bisa dihilangkan dengan keimanan dan kepercayaan penuh kepada Allah. Karena hanya Allah yang mampu mengangkat semuanya itu. Kemudian takut ya, khofa ya khufu. Dalam bahasa Arab, takut itu identik dengan hal-hal yang akan datang. Kita senantiasa sebagai manusia takut akan hari esok. Takut tidak bisa makan di hari esok, takut akan kegagalan di hari esok, takut di PHK hari esok. Pokoknya kita takut tentang ini dan itu yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan sedih, hazina yahzanu, itu identik dengan hal-hal yang telah berlalu. Kita biasa sedih dengan kehilangan di hari kemarin, kita sedih dengan luka di hari kemarin, kita sedih dengan kegagalan di hari kemarin. Pokoknya kita sedih dengan hal-hal yang telah berlalu. Itu ketakutan dan kesedihan. Jadi ketakutan mewakili masa depan, kesedihan mewakili masa lalu. Oleh karenanya Allah menyatakan jangan takut dan jangan sedih. Mengapa? Karena siapa yang mengurusi hidup kita, mengatur hidup kita di masa lalu? Allah. Dan siapa yang akan mengatur hidup kita di masa depan? Allah. Dan siapa yang mengatur hidup kita di masa kini? Allah. Jadi, selama Allah senantiasa mengatur hidup kita, maka apa yang perlu ditakutkan? Maka la takhaf wa la tahzan, karena semuanya sama, Allah yang mengatur hidup kita. Misalkan seperti ini. Ada satu sosok presiden, penguasa yang menyatakan, pokoknya kamu jangan takut. Aku yang akan menanggung hidupmu hari esok dan seterusnya. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita? Kita akan merasa aman, tenang, tidak takut akan hari esok. Karena sudah ada satu sosok presiden yang menjamin hidup kita di hari esok. Jika presiden saja mampu membuat kita merasa aman, maka bagaimana mungkin Allah tidak membuat kita aman? Sedangkan Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mengurusi masa lalu kita, mengurusi masa kini, dan mengurusi masa depan kita. Oleh karenanya jangan takut dan jangan sedih. Itu pertama. Kemudian seperti ini. Kita lihat perjalanan para nabi, orang-orang soleh terdahulu yang disebutkan dalam Al-Quran, itu mereka juga manusia seperti kita, memiliki khawatir, gelisah, takut. Oleh karenanya setiap kali mereka takut, gelisah, itu Allah senantiasa la takhaf wa la tahzan, alla takhafu wa la tahzanu wa la takhafa. Pokoknya jangan takut, jangan sedih, karena Allah senantiasa bersama kalian. Selama Allah senantiasa bersama kita, apa yang perlu kita takutkan? Huwa Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Seperti Nabi Ibrahim contohnya. Nabi Ibrahim itu baru memiliki anak di masa sepuh, di masa senjanya, di masa tua, umur 80 tahun, 90 tahun. Bahkan istrinya Nabi Ibrahim sudah mengira tidak akan bisa memiliki anak. Tapi apa yang terjadi di hidup Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu ya tetap berdoa, Robbi habli minas solihin, tetap meminta anak, ya, meminta anak, berdoa kepada Allah dan yakin. Kemudian apa yang terjadi? Allah mengaruniakan anak kepada Nabi Ibrahim di masa sepuhnya. Bahkan Allah bukan hanya memberikan anak-anaknya Nabi Ibrahim itu dijadikan nabi, sehingga Nabi Ibrahim menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang pada awalnya istrinya itu takut, khawatir, sedih karena tidak bisa memiliki anak, tapi ternyata kehendak Allah berkata lain. Kemudian Nabi Yusuf itu mengira hidupnya akan berakhir di penjara selama-lamanya gitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Allah mengangkat Nabi Yusuf dan mengeluarkan Nabi Yusuf dengan skenario yang sangat indah, sehingga Nabi Yusuf diangkat menjadi raja. Begitupun Nabi Musa. Jika kita melihat ayat-ayat tentang Nabi Musa dalam Al-Quran, itu dari sejak lahir hingga menjadi Rasul, itu semua kehidupan Nabi Musa itu senantiasa ditimpa dengan rasa takut. Takut ini, takut itu gitu. Itu Nabi Musa seperti itu. Ya. Tetapi ternyata ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri Nabi Musa itu tidak terjadi di dunia nyata. Tidak terjadi sedikit pun. Nabi Musa tidak dibunuh oleh Fir'aun, tidak ada yang mampu membunuh Nabi Musa, ya, tidak ada. Karena ketakutan tersebut hanya ada dalam benak manusia. Karena hidup kita di masa depan itu tidak ditentukan oleh ketakutan kita hari ini. Tidak ditentukan oleh ketakutan yang ada dalam diri kita. Karena hidup kita itu ditentukan oleh takdir, diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Yang mana Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, yang mampu mengubah kebuntuan menjadi jalan yang sangat luas. Ketika Nabi Musa di ujung daratan ada lautan, apakah Allah tidak mampu membukakan jalan kepada Nabi Musa? Mampu, dijadikan jalan. Jadi Allah senantiasa mampu mengubah malam menjadi siang, kesusahan menjadi kemudahan, itu sangat mampu.
Nah, jadi pertama, ketakutan dan kesedihan itu baru akan hilang dalam diri kita ketika kita yakin, ketika kita percaya betul dengan kekuasaan Allah. Selama kita masih ada keraguan terhadap kekuasaan Allah, maka kita senantiasa tidak akan bisa melihat betapa kuasanya Allah itu tidak terbatas. Jadi pertama, untuk menghilangkan ketakutan dan kesedihan, kita hanya perlu yakin betul kepada Allah. Karena kalau kita takut, kita sibuk dengan rasa takut kita sibuk dengan kesedihan kita, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita hanya akan larut dalam ketakutan dan kesedihan, dan kita tidak akan berbuat apapun. Kita tidak akan melangkah sedikit pun. Kita tidak akan membuat kemajuan. Allah menyatakan jangan takut dengan masa depan, jangan sedih dengan apa yang telah berlalu, supaya kita hari ini hidupnya itu fokus menjalani hidup hari ini. Ibadah, kerja, mengejar cita-cita, semangat bekerja, semangat ini itu, supaya ketika tidak ada takut dan sedih, itu kita bisa berjalan menjalani hidup dengan sepenuhnya, dengan maksimal. Karena kalau kita terpuruk dalam ketakutan dan kesedihan, maka kita tidak akan melakukan apapun, dan Allah tidak mau itu. Allah ingin kita senantiasa tetap maju menjalani hidup dengan penuh optimis, tanpa takut, tanpa sedih. Jalani semaksimal mungkin, serahkan kepada Allah. La takhaf wa la tahzan. Ya, innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah senantiasa bersama kita. Seperti itu. Wallahu a'la wa a'lam.